Hidayat, Direktur Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI. Rakernas KBU ini saya kira salah satu agenda bagaimana KBU menyampaikan mungkin kaitan dengan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ya. Dari sisi kami tentunya kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi aspirasi, termasuk juga sarana dalam rangka mensosialisasikan kaitan dengan beberapa kebijakan yang coba kita terapkan di tahun 2024, terkhusus kaitan dengan penguatan istiqtoah kesehatan buat jemaah haji. Saya kira ini penting sekali karena kita tahu betul jumlah jemaah yang berafiliasi KBU jumlahnya sangat banyak ya. Harapannya nanti ini bisa membantu tersosialisasinya kaitan dengan ide atau program istiqtoah kesehatan kepada para jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2024 ini. Hari ini dihadiri berapa peserta? Ini saya dengar DPW FKKBU dari seluruh provinsi hadir, dari DPP pun hadir ya, kemudian dari DPD seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur hadir juga. Angka tepatnya mungkin panitia nanti. Nama saya di sini posisi sebagai sekretaris Mukernas 1 di Jawa Timur ini. Nama saya Dr. Muhammad Jasuli SE MSI QIA CRA CTT CPTT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan Mukernas 1 ini yang dilakukan oleh DPP, kemudian kami dari mewakili DPW itu menjadi pelaksana. Jadi dari sekian banyak pilihan itu terpilih Jawa Timur untuk menjadi tuan rumah ya dalam Mukernas yang pertama kali ini. Tujuan Mukernas ini sebetulnya ingin membicarakan tentang yang pertama program kerja DPP 1 tahun ke depan dengan melakukan evaluasi tahun yang kemarin, sehingga nanti ditemukan poin-poin apa saja yang perlu diperbaiki atau yang memang harus menyesuaikan dengan kondisi real pelaksanaan dan evaluasi haji dari tahun-tahun sebelumnya yang notabene memang banyak sekian permasalahan yang setiap tahun selalu tumbuh dan berkembang. Satu diatasi, 10 bertambah ya, seperti itu, atau mungkin sama-sama ada solusi, jadi seperti itu. Di luar dari program kerja ini juga ada materi-materi yang disampaikan dari Dirjen PHU, kemudian Dirbina, juga kemudian Direktur Dalam Negeri, juga dari koperasi, ya, kemudian ada tata kelola DAM yang disampaikan juga terkait dengan PMA nomor 7. Jadi tentang izin dari KBU ke depannya. Di sisi yang lain, kita juga membahas tentang masukan-masukan dari DPW ataupun dari DPD terkait dengan bagaimana kedepannya haji ini, proses pelaksanaan haji ini agar lebih baik dari yang sebelumnya. Walaupun di forum-forum yang lain sudah dibicarakan, namun karena ini termasuk para petinggi-petinggi yang hadir dari Jawa Timur, seluruh DPD Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur diundang, kemudian DPW seluruh Indonesia, di mana DPW seluruh Indonesia ini dihadiri oleh 22 DPW ya, seluruh Indonesia yang mewakilkan petugasnya atau pengurusnya 1 orang ya, bahkan ada yang ngirim sampai 5 orang, dan DPD itu hanya 2 yang tidak hadir. Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini kurang lebih 126 peserta yang mengikuti acara ini, yang pelaksananya sampai besok hari Rabu sejak tanggal 6 sampai tanggal 8 ini. Sisi yang lain juga mendengarkan aspirasi dari masing-masing DPW, sehingga nanti kedepannya menemukan hal-hal yang bisa direkomendasikan kepada DPR Komisi 8, juga kepada Kemenak, juga kepada DPP Pusat, sebagian kegiatan termasuk kepada BPKH. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Mukernas 1 ini. Selama ini ada kendala? Kendala-kendala yang dialami oleh kami sebetulnya tidak ada kendala yang sangat urgent, hal-hal yang kecil
Di luar dugaan kami, ternyata animo dari DPW itu luar biasa. Ya tadi ada yang sampai mengutus 5 orang, 3 orang. DPD pun yang kami jatah satu, istilahnya digratiskan satu, ternyata berani untuk membayar sendiri dan menambah pesertanya, sehingga nanti sosialisasi ke calon jamaah lebih bisa terjawantahkan, jadi semuanya bisa memahami. Jadi seperti itu. Yang 3 orang nyari-nyari kamar nggak ketemu, tapi kan ada datanya, konfigurasinya itu sudah ada, makanya dengan mudah langsung dicari. Tolong di kamar seumpamanya 203, Bapak itu sudah ada namanya di situ. Ketika dicek ternyata betul di tempat ini. Fenomena lansia banyak Bapak Ibu, ya. Kemudian yang tambah lagi nih, nomor 3, jamaah kritis. Ini luar biasa. Setelah 98 ke 10 tahun berikutnya, jamaah itu tambah kritis. Saya pikir ya, ketika layanan meningkat, jamaah itu diem, ternyata malah tambah kritis. Dikasih makan, protesnya bukan tambah ini, makanan ini gak enak nih. Padahal dulu tidak ada makanan. Dikasih makan ada, wah ini kau main ini lagi. Dulu ya 2007 saya masuk di tim akomodasi, penyiapan akomodasi jamaah haji di Kota Mekah bareng Pak Kiai Cepi. Ya. Dulu hotel ya itu biasanya liftnya itu dibuka dulu. Tahu kan? Liftnya dibuka dulu, kalau mau naik itu harus ini dulu. Gitu baru naik ke atas tuh. Pas berhenti di lantai yang dituju pun ya. Itu 2007, 2008, 2009 masih fenomena seperti itu. Akhirnya tim melakukan upaya 3 atau bintang 4. Tidak lagi disewa hotel model seperti itu. Yang hotel kalau di kamar ya, yang namanya AC-nya itu kayak baling-baling pesawat gitu. Untuk akomodasinya selama di Mekah. Kecuali ya ketika dalam penempatan tiba-tiba yang tadinya 5 orang, yang tadinya sudah disebutkan namanya, tiba-tiba ditempati hanya 2. Wafat itu tertinggi. Tapi dalam beberapa tahun ini jamaah yang wafat di Arab Saudi itu banyak sekali berasal dari provinsi Jawa Timur. Ini juga menjadi concern dari Jawa Timur bagaimana ke depan kaitan dengan keberangkatan jamaah ini betul-betul terseleksi jamaah yang betul-betul sehat ya, apalagi dengan program penguatan Istiqomah. Saya ingin sampaikan ya, supaya nanti kita clear memberikan penilaian. Ada beberapa layanan di Arab Saudi itu yang sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah Indonesia. Tempatan, hotel, di Madinah, kemudian di bandara, kemudian transportasi, itu kita bisa. Kalau ada protes, bisnya kurang, hotel istiqomah. Kalau tidak istiqomah pada pemeriksaan pertama, honor diberikan waktu untuk memperbaiki. Nah, ketika pemeriksaan kedua ternyata masih dianggap tidak istiqomah, ya tidak ada pilihan lagi kecuali menunda keberangkatannya. Ada juga mungkin mengalih porsikan atau melimpahkan porsinya kepada orang-orang yang mungkin dianggap keluarganya, yang mungkin dianggap mampu membadal hajikan terhadap dirinya. Itu jadi seperti itu, Pak. Ya. Nah. Mungkin terakhir nih, langkah konkret FKKBU nih. Kami mohon nanti bantuan Pak Kiai Manarul ya, dalam rangka mendukung apa tadi yang disampaikan. Saya kira pembinaan SDM KBU ini harus dilakukan ya, nanti melalui training training kaitan dengan akuntansi atau training keuangan, training penggunaan IT. Saya kira ini udah harus dilakukan, karena mau nggak mau tantangan kita ke depan seperti itu ya. Kemudian peningkatan kualitas organisasi, nanti harus ada KBU ideal itu yang nanti akan menjadi rujukan.
role model KBIHU ke depan, dan ini perlu disosialisasikan oleh FKKBIHU. Kalau perlu ada kunjungan bersama-sama ketua FKKBIHU atau nanti mungkin DPD untuk datang ke KB tersebut untuk belajar benchmarking istilahnya sekarang ya. Nanti mengambil pelajaran berharga itu yang nanti akan diterapkan di KBIHU-nya masing-masing ya. Sebenarnya KBIHU melakukan tugas fungsinya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau berapa KBIHU yang sebenarnya tidak memenuhi syarat yang minimalnya ya, supaya memberangkatkan sekian, apalagi tidak pernah memberangkatkan Bapak Ibu. Ya, menurut saya ini juga menjadi catatan dalam penilaian. Ini nanti kita buat dalam akreditasi Bapak Ibu. Jadi tidak usah nanti nunggu Kemenang kabupaten kota, karena Kemenang kabupaten kota atau Kanwil sekarang tidak punya otoritas mengeluarkan surat izin operasional. Izin operasional seluruhnya itu melalui tanda tangan Menteri Agama atau atas nama Menteri Agama Dirjen PHU. Apa? Terlambat. 1, 2, 3.